wabarakatuh. Masih semangat ibu-ibu? Udah makan? Alhamdulillah. Di mana makannya? Ada prasmanan? Alhamdulillah. Jadi kira-kira ceramahnya sampai jam berapa ini? Saya buka dulu dengan sama-sama kita baca sholawat. Sholawat ini insya Allah yang susah mudah-mudahan hidupnya jadi mudah. Yang punya utang biar lunas. Ada yang punya utang di sini? Banyak. Utangnya utang apa, Bu? Macem-macem. Nah, dengan baca sholawat insya Allah mudah-mudahan hutangnya lunas. Udah siap? Kita sholawat sama-sama ya Bu ya. Sallu ala Muhammad. Yang punya HP direkam nanti diupload di status WA, di TikTok, di Facebook ya. Insya Allah jadi nilai pahala. Sallu ala Muhammad.
Alhamdulillah. Kita doain Pak Lurah sehat panjang umur. Mudah-mudahan tahun depan jadi lurah lagi. Kalau lurahnya demen sama pengajian, kira-kira lurahnya, pemimpinnya hebat nggak Bu? Seneng nggak? Maka kita doain Pak Lurah, Bu Lurah beserta seluruh jajaran, Allah berikan kemudahan dalam tugasnya. Para ustazah yang hadir, yang mohon maaf nggak bisa saya sebut namanya, dikarenakan memang nggak ada catatannya. Yang kedua emang nggak kenal ongkoh saya. Jadi kalau kata orang kita mah ongkoh-ongkoh be ya. Yang penting hadirnya guru-guru kita semoga membawa manfaat berkah buat kita. Ibu-ibu yang hadir pada kesempatan pagi menjelang siang ini, yuk kita doa sama-sama, angkat tangannya. Semoga yang hadir dan kumpul pada pagi hari ini Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya. Yang punya anak Allah jadikan anaknya soleh dan solehah. Yang berumah tangga Allah jadikan rumah tangganya sakinah mawaddah warahmah. Dan semoga kelak nanti Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Rabbal. Bu, kita hadir pagi hari ini pahala dapat, dosa diangkat. Amin Bu. Sekarang saya mau tanya, kira-kira kita dosa sama pahala banyakan mana? Jujur amat. Kalau mau dikumpulin dosa kita kagak muat ini tempat kok. Dosa kita seabrek. Bu, dosa sama siapa aja? Satu, dosa sama saudara, dosa sama tetangga. Kadang-kadang sifat iri kita nggak lepas dari diri kita. Ada tetangga beli kulkas, kita yang kedinginan. Ada tetangga baru beli motor, kita yang kepanasan. Ada yang model begitu ada? Mana orangnya? Bu, yang namanya rezeki itu udah ketaker, nggak bakal ketuker. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Rizki itu sudah tertakar dan tidak akan mungkin tertukar. Benar Bu? Ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang bahagia, ada yang sengsara. Maka dengan itu nggak boleh hasut, nggak boleh iri, nggak boleh dengki. Bu, rezeki mah beda-beda. Ustadz sama ustadz, sama-sama ustadz tapi rezekinya beda-beda. Contoh, Ustadz Nawawi sama Ustadz Solmed, padahal mah sama-sama ustadz ya, sama-sama penceramah. Sebelum ceramah ngucapin salam. Ustadz Nawawi sebelum ceramah ngucapin salam, Ustadz Solmed sebelum ceramah ngucapin. Cuman salamnya Ustadz Solmed sama salamnya Ustadz Nawawi amplopnya beda. Benar Bu? Padahal sama-sama amplopnya beda.
Amplopnya mah sama dah, ukurannya ada yang gede, ada yang kecil, cuman kan isinya. Di sini ada kori, di sini. Koriah, ada kori, ada koriah. Anggaplah di Mangunjaya ini ada seorang kori, sama-sama kori. Sebelum baca Quran sama-sama baca bismillah. Tapi kan yang namanya kori sama kori rezekinya sama-sama beda, Bu. Nggak mungkin sama. Bener? Kenal Ibu kori internasional Kiai Haji Muammar ZA? Kori bukan tuh? Kori bukan? Sebelum baca Quran baca bismillah nggak? Sama, baca bismillah. Cuman bismillahnya Kiai Muammar ZA dengan bismillahnya kori yang ada di sini beda. Benar, Bu? Sama-sama kori, sama-sama ustadz, sama-sama RT, sama-sama lurah, tapi rezekinya beda. Mau rezekinya banyak, Bu? Pengen rezekinya berlimpah? Mau? Pengen? Tadi amalin sholawat yang kita baca di awal. Allahumma sholli kamilatan. Nah, sholawat itu bikin rezeki datang. Pernah nggak ibu-ibu ngedengar kalau ada ngelihat barang mewah, ngelihat sesuatu yang luar biasa kita pandang? Contoh, ada rumah gedong. Pernah orang ngomong begini, sholawatin aja dulu kali ya. Bener nggak? Bener nggak, Bu? Apakah itu benar? Benar, nggak apa-apa, sholawatin. Ngelihat mobil mewah, ngelihat barang mewah, langsung sholawatin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina. Bahwa barang yang mewah itu lebih murah harganya, dan sholawat yang kita lantunkan kepada Nabi justru lebih mahal harganya. Sehingga apa yang kita pandang, apa yang kita lihat, apa yang kita pengen, insya Allah berkat sholawat kepada Nabi Muhammad, insya Allah dikabulkan apa yang kita inginkan. Bu, maka perbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salli wa sallim salli wa sallim daiman wal ali wal hafiman da wal ali wal hafiman. Dosa sama orang tua punya? Banyak apa sedikit? Di sini ada nggak anak yang suka perhitungan sama orang tua? Mana orangnya? Bu, jangan hitungan sama orang tua mah. Tempo-tempo emaknya minta sesuatu sama anaknya, ngomong tuh emaknya sama anaknya, Neng, lah budak kali lu Neng ya, dipanggilin diem baik, Neng. Nah begitu napa po, biar tektok. Ini bangkunya mana? Sini. Bangku kesini. Neng, tempo-tempo orang tuanya minta sesuatu sama anaknya, emaknya sambil duduk ceritanya. Kan ceritanya, kan yang namanya emak tuh udah tua ya, ceritanya sambil duduk emaknya. Di situ teh umpama lagi ada meja, ada airnya, cuman nggak ada di sini, nggak apa-apa. Umpama ini mah lagi di ruang tamu emaknya, mungkin rumahnya cuman kursi doang, nggak ada mejanya.
Ya udah sini udah bener. Ya cocok udah. Nah pas. Itu emaknya ngomong sama anaknya begini, Neng, Neng, kata emaknya, bagi duit atau emak, Neng. Anak yang perhitungan mah nyautnya begini, jangan minta sama saya mulu, ngapa mak? Apa anak emak teh bukan cuma saya doang. Ada nggak tuh anak model begitu? Mana orangnya di sini? Bu, kita diminta sama orang tua kudunya bersyukur. Catat nih omongan saya. Bisa jadi rezeki orang tua diberikan bukan pada masa orang tuanya, tapi justru rezeki orang tua diberikan oleh Allah pada masa anaknya. Bu, paham nggak tadi saya ngomong? Apaan? Jadi ketika orang tua minta sesuatu kudunya bersyukur. Alhamdulillah orang tua berharapnya sama saya. Mungkin Allah telah menitipkan rezeki orang tua saya melalui saya. Justru Allah sedang melimpahkan keberkahan buat dia. Dan kudunya kita ngomong, alhamdulillah harta yang saya punya manfaat buat kedua orang tua saya. Itu yang namanya, kalau ada anak model begitu tuh anak cakep apa kagak tuh? Berbakti apa enggak tuh? Ini mah punya anak, emak baru minta pakai ngomong jangan minta sama saya mulu mak, anak emak banyak noh, minta sama yang lain. Ya Allah, naudzubillah min Lebaran anaknya pada jalan-jalan, ada yang ke Pakis. Pakis tau Pakis? Biasa ke Pakis. Ada yang ke Ragunan, ada yang ke Ancol, ada yang ke Puncak. Anaknya pada pelesiran enak jalan-jalan kemana-mana, emak bapaknya suruh nungguin rumah. Bu, mumpung orang tua masih ada, besok begitu Lebaran ajak jalan ya, senengin orang tuh, bahagiakan orang tuh, apalagi ibu. Bu, ketika Rasulullah ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, siapa di antara kedua orang tuaku yang aku lebih hormati, yang lebih aku sayangi, yang lebih aku muliakan? Maka Rasulullah menjawab, ibumu. Kemudian siapa lagi ya Rasul? Ibumu. Kemudian siapa lagi ya Rasul? Ibumu. Kemudian siapa lagi ya Rasul? Baru bapakmu. Bu, ibu disebut berapa kali sama Rasulullah? Disebut berapa? Bapak disebut berapa? Berarti hebat nggak? Berarti keren nggak? Ibu-ibu disebut 3 kali, bapak-bapak disebut 1. Bu, makanya muncul sebuah lagu dari seorang seniman yang juga seorang kiai yang bernama Rhoma Irama, yang berjudul Keramat. Percis apa yang disampaikan oleh Rasulullah di dalam hadisnya, dan sama seperti lagu Keramat. Ridallah fi ridal walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain, bahwa ridhonya Allah tergantung pada ridhonya orang
Murkanya Allah tergantung pada murkanya orang. Bagaimana lagunya? Ridho ilahi, murka ilahi. Itu sumbernya hadis tuh. Itu lagu sumbernya hadis dari Nabi besar Muhammad. Maka disebut bila kau sayang. Nah, ini yang mana sih? Pada kekasih apa pada ibumu? Coba ulang. Kekasih dulu apa ibumu dulu? Hah? Coba. Bila kau sayang ya, pada kekasih dulu. Maka bait keduanya kemudian ditulis lebih sayanglah pada ibumu. Berarti kekasih sama ibu lebih mulia mana? Ibu. Cuman bocah sekarang mah terbalik kok. Baru gajian, habis gajian di PT ya enggak? Pacarnya dulu yang dibawa kemana-mana, bukan emaknya. Bener bu? Apalagi bocah laki. Bocah laki kalau udah kawin sama bini, lempengan dapat bini gua lapisan. Itu laki mau ngasih duit ke emaknya, ngumpet-ngumpet takut ketahuan bininya. Sebab kalau ketahuan habis, diplototin, diinterogasi sama bininya. Apa kata bininya? Ngasih berapa duit lu bang sama emak lu? Emang lakinya takut merungkus. Ya Allah. Bu, bilangin sama anak kita yang lelaki. Punya anak lelaki po? Punya. Bilangin sama anak kita yang lelaki. Tuh anak kudu bisa ngebilangin bini. Oh ngomong sama bininya, Neng, lu kan ketemu gua udah gede. Lah kalau gua ngasih duit ke emak gua wajar, karena emak gua yang udah ngegedein gua, ngedidik gua, nyekolahin gua. Lu mau ketemu gua udah gede, Neng. Jangan cuma gara-gara gua ngasih duit ke emak gua lu pakai marah, pakai ngambek. Kalau emang lu pakai marah, pakai ngambek gara-gara gua ngasih duit ke emak gua, sekarang mah lu buntal pakaian lu minggat sono dari rumah. Begitu kudunya. Nah kalau lelaki beda bu sama perempuan. Lelaki mah kalau dia udah nikah, walaupun dia sudah belum menikah ataupun sudah menikah, surga mah tetap di mak bapaknya. Tapi kalau perempuan kan beda. Ketika perempuan sudah menikah, mutlak surga ada di suaminya. Maka itulah kemudian kenapa kita perempuan ya enggak harus taat hormat kepada suami. Kenapa? Karena suami adalah surga. Kenapa? Tuh, betul-betul itu. Kenceng banget ya. Gitu, Pak. Ya, Pak. Ya, Pak. Maka kemudian laki-laki itu surganya tetap ada di ibu dan bapak. Jadi bait pertama gimana? Bila kau sayang, lebih sayanglah. Bila kau patuh, lebih patuhlah. Nah sekarang orang lebih patuh kemana bu? Raja itu diibaratkan pemimpin, bos, benar? Atasan. Orang sekarang lebih patuh sama atasannya, sama bosnya, ya, sama pemimpinnya dibandingkan sama ibunya. Bu, orang sekarang ziarah kemana aja nyampe, nyawa bos utang-utang dilakonin. Tapi giliran ziarah ke orang tua lebaran sekali.
Paling nggak mau hajatan kali dah. Air kembang di bawah sampai 2 ember. Emak dalam kuburan sampai kelabuk. Dituangin air 2 ember. Udah gitu pakai ngomong, mak doain besok mau hajatan, doain supaya nggak hujan, supaya tamu banyak yang datang. Tuh emak cuman minta begitu doang. Tuh bu, maka lagu itu kolerasinya sama dengan hadis Rasulullah SAW bahwa ridhonya Allah itu tergantung pada ridhonya orang. Nih, saya dari kecil yatim 2 tahun, nggak punya orang tua, nggak punya ayah, saya cuma punya ibu. Sejarahnya begini, 2015 saya ikut aksi di Indosiar. Dulu waktu saya ikut di aksi Indosiar tahun 2015, saya ngomong dalam hati, ya Allah, ilok saya bisa lolos ini ya Allah. Jadi sebenarnya Allah itu nggak kenal kata ilok. Ini pelajaran nih. Jangan kita seakan-akan langsung ngomong nggak bisa, nggak mungkin, ilok begitu. Ada bahasa kan orang sekarang begitu, ya Allah saya mau orang kampung, nggak pegawai gitu, tibang ngasak di sawah. Ibu-ibu tahu ngasak bu? Kalau ngedrep? Ngeblon? Ngeblon apa coba bu? Kalau orang kampung saya nyebutnya ngeblon bu. Ngeblon yang tadi udah digebot lagi. Nah iya, bagaimana kurang blon itu? Nah tadi udah digebot lagi. Maka orang kampung saya nyebutnya ngeblon, kayak begitu kira-kira. Ya, jangan segala pakai ngomong begini, ya Allah. Saya mah tibang pegawaian ngeblon di sawah. Ilok saya bisa berangkat umroh. Jadi ilok itu jangan dibawa bawah. Dulu saya waktu mau ikut aksi, karena pesertanya banyak, pesertanya dari seluruh Indonesia. Waktu saya mau ikut audisi ngomong begitu, ya Allah ilok saya bisa lolos ini. Tapi alhamdulillah ternyata nggak ada yang nggak mungkin bagi Allah. Innama amruhu idza arada syai'an. Lolos saya. Begitu lolos, dalam hati saya ngomong, ya Allah, ilok saya bisa. Ilok lagi baik tuh. Ilok saya bisa masuk 8 besar. Kan ada 42 orang memperebutkan masuk ke 8 besar. Dalam hati waktu itu saya ngomong, ya Allah, ilok saya, ilok lagi. Tapi ternyata nggak ada yang nggak mungkin bagi Allah. Alhamdulillah masuklah saya ke 8 besar. Begitu udah masuk ke 8 besar, ngomong lagi saya, ya Allah, ilok lagi baik. Waktu itu mas saya ngomong nggak ilok loh. Ya Allah, abong. Ilok sama abong sama nggak? Masih sama. Iya lebih parah orang nih abong. Ilok saya, abong saya bisa masuk ke final. Ternyata alhamdulillah masuk saya ke final. Tuh. Ilok sama abong itu. Gara-gara ilok sama abong itu. Ternyata saya masuklah ke 3 besar, masuklah saya ke grand final. Alhamdulillah saya mendapatkan juara. Tuh. Dapat juara. Walaupun saya dapat juara 3. Waktu itu juara satunya Ustadz Mumui yang kecil dari Lampung. Karena dulu sistemnya belum dipilih juri bu. Siapa yang paling banyak SMS-nya, dialah pemenangnya. Tahu dewek orang kampung saya mah, nggak pada bisa SMS. Padahal udah saya kasih tahu caranya, ketik aksi spasi Nawawi kirim ke 7288. Kan yang bener mau begitu kok. Orang kampung saya lain cara ngirim SMS-nya. Nawawi empo udah ngirim begitu katanya.
Nyampe kemana? Masuklah saya juara ketiga, dan juara 1, 2, dan 3 selain dapat uang tunai, dapat hadiah paket umroh untuk 1 orang. Alhamdulillah. Yang seharusnya itu paket umroh buat pemenang, saya ngomong sama pihak Indosiar, Pak, bisa nggak paket umroh ini saya berikan kepada ibu saya? Apa kata pihak Indosiar? Nanti saya pertimbangkan. Sebab kenapa? Paket hadiah umrohnya itu sponsor, jadi harus peserta yang berangkat. Iya, bininya tuh itu. Ya. Jadi yang harus berangkat itu peserta. Tapi alhamdulillah berkat saya minta oleh pihak Indosiar, akhirnya saya berangkatkan ibu saya berangkat ke Tanah Suci. Alhamdulillah. Tahun berapa tuh? 2015. Saya cuma ngomong sama emak saya begini, Mak, udah emak berangkat duluan, bagen entong emak belakangan. Yang penting emak di sono, di Tanah Suci, yang namanya Tanah Suci kok ya, doa mustajab. Doain. Bu, sekali saya berangkatkan ibu saya umroh dari tahun 2015 sampai dengan hari ini tahun 2025, terhitung saya sudah 18 kali berangkat umroh. Berkat apa tadi? Doa orang tua. Enak gak tuh, Bu? Berkah gak tuh? Kenapa? Karena orang tua. Kita mencari karomah sampai ke ujung dunia sekalipun, ziarah ke ribuan wali sekalipun, lah kalau orang tuanya nggak dihormatin mah, dari mana berkahnya? Benar? Lah orang sama orang tua masih perhitungan, dari mana berkahnya? Makanya saya begitu keluar aksi dapat hadiah, satu saya bikinin emak saya rumah. Bikin rumah mak situ mak, biar layak, biar enak. Maka saya kasih tahu nih empok-empok yang masih pada punya emak, yang masih punya emak, masih punya bapak, bikin rencana mah yang banyak. Bikin rencana mah yang banyak. Iya, bebe yang nggak kebagian yang lain. Keripik singkong. Ayo, masih ada lagi nggak? Ya udah ayo, bagiin dulu. Jadi orang ngeliatin dia, bukan ngeliatin saya. Ya, ini kan gak enak ngomong gak diliatin. Ya, kalau masih ada bagiin po, ayo po sambil selawatan. Kalau bisa ngetrek lagi nggak apa-apa. Bu, ngambil berkah mah, ngambil ridho mah dari orang. Lah jangan kemana-mana, lah orang tua di dalam rumah kita tuh keramat kita, surganya kita. Beda halnya dengan ibu-ibu. Kalau ibu-ibu surganya di suami. Makanya penting nih kajian, biar ibu-ibu pulang dari sini dapat berkah, dapat ridho suami. Bu, ibu-ibu kata Rasulullah paling gampang masuk surganya. Ada berapa syaratnya? Ada 4. Catat Bu. Ada berapa Bu? 4. Yang pertama, jangan tinggalin sholat. Kedua, jangan tinggalin puasa Ramadan. Ini 2 nih. 3, jangan selingkuh. Jangan selingkuh. Kita punya laki muka jelek, kumel, dekil, hitam. Kalau tidur romannya jember baik tuh, tidur kekepin aja mukanya membantah. Yang penting jangan selingkuh. Yang keempat, taat patuh sama suami. 4 syaratnya. Kalau ada
empat-empatnya dalam diri ibu, kata Rasulullah, ibu tinggal masuk surga lewat pintu mana aja yang ibu mau. Enak gak bu? Enak gak bu? Makanya Nabi sebutkan lagi sifat-sifat seorang istri yang nanti bakal jadi bidadari di surga. Salah satunya dia harus memiliki sifat al-walud, al-wadud. Ada dua, al-walud dan al-walud itu apa Ustaz? Al-walud itu seorang istri yang nanti bakal jadi bidadari di surga, manakala seorang istri tersebut bisa memberikan banyak keturunan. Jadi yang punya anak banyak, yang anaknya banyak, itu ciri-ciri wanita surga. Makanya jangan aneh kalau orang tua kita dulu anaknya banyak-banyak ya Pak. Emak-emak kita mah zaman dulu subur-subur kok. Anaknya 15, 16. Gampang banget gunting teh. Laki habis dari sawah, kolornya basah, digantung di atas pintu, kekecelakaan airnya kebunting. Tuh zaman dulu. Ustaz, bagaimana saya yang nggak bisa ngasih banyak keturunan? Anak saya mati bang dua, apa ada program dari pemerintah KB ya? Ada ciri yang kedua, yaitu adalah al-wadud. Apa itu al-wadud? Al-wadud dari kata mawaddah, dari kata cinta. Seorang istri yang bisa bikin tiap hari suaminya jatuh cinta kepada dia. Kalau bahasa orang kampung kita mah, bini yang bikin tiap hari lakinya kelepek-kelepek. Ibu-ibu bisa nggak bikin tiap hari laki kita kelepek-kelepek? Bagaimana bu caranya kira-kira? Hah? Apa? Ya biar laki kelepek-kelepek gimana caranya? Kasih kira-kira dibikin diapain gitu? Disetrum. Kalau disetrum mau mati, kelepek-kelepek beneran. Caranya mudah dan gampang. Besok ibu praktekin, lempengan laki lagi ngebaguk di rumah. Tahu ibu-ibu ngebaguk? Ngejedok. Kita mau pergi umpama mau ngaji atau mau ke pasar. Ambil tangan suami, cium tangannya. Cium tangan yang benar, kata guru saya, cium pas di atas telunjuk. Kenapa harus di atas telunjuk? Karena di atas telunjuk ini ada urat yang langsung nyambung ke hati. Itu praktekin mulai besok bu. Pelan-pelan dari hal-hal yang ringan. Ambil tangannya, cium pas di atas telunjuknya. Nggak apa-apa, bagian ada suaranya Ki. Dan mulai besok jangan cuman cium tangannya, tapi mulai dibiasain cium pipi kanan dan kirinya. Gampang nggak bu? Gampang nggak bu? Gampang. Cium tangan, cium pipi kanan kiri, berangkat. Itu kira-kira laki kelepek-kelepek nggak tuh? Kelepek-kelepek karena yang biasanya nggak dilakukan tapi dilakukan. Lah, ibu nyium pipi suami bu, nggak cuma-cuma, tapi dapat pahala dan pahalanya besar. Apa? Orang yang mencium pipi kanan dan kiri suami, pahalanya sama seperti mencium Hajar Aswad. Hajar Aswad seorang sebuah batu yang hebat, yang luar biasa, yang seluruh dunia ingin menciumnya. Adanya cuma satu, di mana bu? Di Mekah. Sekarang pertanyaannya, Mangunjaya sama Mekah jauh apa dekat? Terus kalau mau nyium Hajar Aswad kudu umroh dulu nggak? Emang ada duitnya? Nah belum punya duit.
Padahal di rumah dia ada Hajar Aswad. Hajar artinya batu, Aswad artinya hitam. Nih pulang dari sini nih, laki lagi tidur ngorok, ya Allah Hajar Aswad gua. Lagi ngorok bae mana ngiler Hajar Aswad gua. Langsung cium. Laki bangun tidur neng udah gila kan. Tumben-tumbenan lu nyiumin gua. Lah enggak apa-apa kok. Lah nyium mah enggak apa-apa. Laki dewe mau nyium aja. Enggak ada persoalan. Lah iya. Lah komo dulu Nabi mah. Siti Aisyah mah. Iya enggak? Nabi pulang dari mana-mana dilapin, habis dilap keringatnya diciumin. Lah kita emang begitu melaki? Ya, ilaha illallah. Boro-boro kita mah. Begitu kok. Satu cium tangan, cium pipi kanan kiri. Yang kedua panggil laki dengan panggilan yang mesra. Laki juga manggil bini dengan panggilan yang mesra. Mama, papa, ayah, bunda, abi, umi. Enak gak didengarnya? Jangan dulu waktu pengantin baru manggil ayang embeb. Punya anak 2, punya anak 3, laki manggil bininya mau kemana lu jenong? Lebih dipanggil jenong. Lah bininya marah mau kemari, gue dekok tuh begitu ya. Jadi jenong dekok akhirnya. Coba dulu waktu pengantin baru mah enak banget ngomong kagak cadel kerja cadelin. Mau akan apa mau obok? Kata lakinya mau akan aja neng. Emang akan nama apa cik neng? Kata bininya teh pakai oleng eton. Nyebut goreng jengkol ke oleng eton. Namanya juga pengantin baru, kondangan ke baju sampai kapelan kok pengantin baru mah. Jalan gandengan tangan, ngeliat jalan rusak dikit dia ngomongnya kolokan. Hati-hati ayang, jalanannya ecek. Nyebut becek ya sampai ecek. Ibu, coba deh ibu waktu zaman pacaran kentut depan laki gak pakai ditahan. Coba sekarang punya anak 2, punya anak 3, prat. Itu pantat udah kagak ada engselnya. Bu, laki kita mau labu apa kita terserah dia. Emang kita nanggung dosanya? Ya bu, kewajiban kita mau taat. Mau dia mau bagaimana kek, mau dia kawin lagi kek, ya terserah dia. Misal, ini makan misalkan, terserah dia. Tapi ketika ibu melanggar sesuatu dosa, suami yang nanggung dosanya, makanya berat jadi laki. Berat kok, jadi laki emang gak berat. Tuh, ya bu ya, tugas kita mah taat. Adapun laki baik sama kita bonus itu namanya. Begitu Poya? Ya begitu Paya. Poya sama paya. Maka dosa-dosa kita yang telah lalu dan yang akan datang berkat duduk di majlis ini Allah ampunkan. Apalagi ini acara yang hebat, acara yang mulia, yaitu acara Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad. Terus ada yang kita bisa ambil hikmahnya dari pelajaran Isra dan Mi'raj. Bu, dulu juga waktu Nabi Isra dan Mi'raj sama pada kumpul masyarakat Mekah. Kalau kita kumpul hari ini dalam rangka mengimani peristiwa Isra dan Mi'raj, kalau dulu masyarakat Mekah berkumpul dalam rangka nggak percaya dengan peristiwa Isra dan Ibu tahu kan perjalanan Isra dan Mi'raj? Udah tahu bu? Nabi berangkat malam apa bu? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu Nabi berangkat Mi'raj, Isra dan Mi'raj di malam apa? Ayo.
Kalau malam 27 Rajab itu pendapat ulama yang masyhur. Memang tanggal malam 27 Rajab. Tapi ada pendapat bahwa Nabi berangkat pada malam Senin tanggal 27 Rajab, bahwa Nabi berangkat pada malam hari sebelum subuh Nabi udah pulang lagi. Bu, berangkat malam sebelum subuh udah pulang lagi. Cepet nggak? Cepet nggak? Tapi yang menjadi pertanyaannya, perjalanan Nabi ini jauh atau dekat? Dari Masjidil Aqsa ke Masjidil, nah ini Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram ini jauhnya luar biasa. Kalau dulu naik onta pergi pulang itu 2 bulan. Orang Arab itu kalau nyebut pergi pulang, bukan pulang pergi. Orang Arab itu nyebutnya zahab wa iyab, pergi pulang. Kalau kita kan biasanya pulang pergi, makanya begitu pulang pergi lagi, laki baru pulang udah pergi lagi. Kayak Bang Toib akhirnya. Yang benar itu sebutannya pergi dulu, maka biasain pergi pulang. Kalau orang Arab nyebutnya pergi dulu 2 bulan naik onta. Nabi malam berangkat sebelum subuh udah pulang. Hebat nggak tuh? Makanya orang masyarakat Mekah dulu nggak percaya dengan peristiwa Isra Mi'raj. Tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diberikan mukjizat yang luar biasa oleh Allah Subhanahu. Tujuannya apa Nabi Isra dan Mi'raj? Saya bikin simpel aja deh. Tujuannya apa, Bu? Tujuannya Allah memerintahkan kepada Nabi untuk melaksanakan, menjalankan sholat 50 awalnya sampai akhirnya 5. Nah, Bu, Allah kalau ngasih perintah biasanya lewat malaikat Jibril, diutus ketemu sama Nabi. Setiap semua perintah, perintah sedekah, perintah haji, perintah berbuat baik, perintah zakat dan lain sebagainya. Maka dalam riwayat malaikat Jibril itu paling sering ketemu sama Rasulullah. Dalam riwayat dikatakan bahwa Nabi bertemu dengan malaikat Jibril kurang lebih 24.000 kali Nabi bertemu dengan malaikat Jibril. Kenapa? Karena Jibril diutus oleh Allah untuk menyampaikan wahyu, menyampaikan perintah kepada Rasulullah. Tapi karena yang satu ini perintahnya penting, Allah udah nggak ngutus malaikat Jibril lagi. Tapi Allah pengen ketemu langsung sama Rasulullah. Karena apa? Karena ini perintah penting. Kalau perintah yang lain, Allah cukup ngutus malaikat Jibril. Perintah sedekah, Allah utus malaikat Jibril. Enggak bedanya nih Pak Lurah di Mangunjaya. Kalau cuman ketemu orang biasa, paling Pak Lurah ngutus sekdesnya, ngutus stafnya. Tapi ketika Pak Lurah ketemu tokoh di Mangunjaya, Pak Lurah nemuin langsung. Kenapa? Karena penting. Bener, Bu? Begitupun peristiwa Isra dan Mi'raj. Kenapa Nabi sampai ketemu dengan Allah? Kenapa Allah juga langsung memerintahkan kepada Nabi? Karena ini perintah penting. Apa perintahnya? Sholat 5 waktu. Paham nggak, Bu? Berarti sholat penting nggak? Berarti sholat penting nggak? Nah, gimana nggak penting? Sampai Allah aja langsung nemuin Nabi yang biasanya ngutus malaikat Jibril. Ini Allah langsung datengin, menghadirkan Rasulullah untuk bertemu Allah dan memerintahkan sholat 5 waktu. Karenanya sholat disebut as-sholatu imad, bahwa sholat itu adalah tiangnya. Nah, cukup sebetulnya sampai di situ. Berarti ini perintah penting. Jalanin apa enggak? Jalanin. Maka insya Allah mudah-mudahan perintah yang sudah dibawa oleh Nabi Muhammad saat Nabi bertemu dengan Allah Rabbul Alamin dalam peristiwa Isra dan Mi'raj bisa kita jalankan dengan sebaik-baiknya. Ini masjid apa musola? Mudah-mudahan musola ini selesai Isra Mi'raj makin rame. Saya yakin ini musola mau pasti rame karena biasa apalagi kalau subuh tuh Masya Allah. Saya sering lewat, kalau udah mulai jam 4 udah nggak bisa masuk, masih dikunci pintunya. Ya. Bukan penuh, bukan.
Jadi mudah-mudahan nanti biar penuh, biar bisa disiarkan musola kita. Amin ya robbal. Ibu-ibu, terakhir Bu, doakan mudah-mudahan saya banyak menjalankan safari dakwah keluar kota, dari mulai Sumatera Barat, Sumatera Utara, kemudian Riau, Sumatera Selatan, dalam rangka safari dakwah peduli terhadap saudara-saudara kita yang ada di Gaza, Palestina. Bu, tahu kondisi Gaza Bu? Alhamdulillah sekarang Gaza dan Israel sudah gencatan senjata. Alhamdulillah. Korbannya kurang lebih dari mulai tanggal 7 Oktober 2023 sampai dengan hari ini yang sudah syahid, yang sudah wafat berjumlah 46.000 jiwa. Dan diantaranya yang paling banyak adalah perempuan dan anak-anak. Kalau kemudian hari ini tidak ada gencatan senjata, maka korban akan terus bertambah. Tapi alhamdulillah wa syukurillah, akhirnya sudah terjadilah kesepakatan gencatan senjata, dan alhamdulillah warga Gaza pun bergembira dan bersukacita atas menyambut gencatan senjata tersebut. Sehingga yang mereka dari Gaza Utara sudah mulai berangkat berangsur-angsur ke kediamannya dengan kondisi rumah yang sudah luluh lantah, habis, dan sudah tidak ada sama sekali yang dilihat atau bentuk rumahnya. Saya bertanya sama ibu-ibu, prihatin nggak Bu? Maka tugas ibu-ibu mendoakan saudara-saudara kita yang ada di Gaza Palestina, Allah berikan kekuatan. Nah, tidak hanya doa, bagi yang sanggup untuk membantu maka bantu. Ya Bu ya. Jadi saya bersafari keluar kota dalam rangka sambil membawa program gerakan peduli saudara-saudara kita yang ada di Gaza Palestina, sehingga nanti kita semua akan mendapatkan pahala juga di yaumil kiamah, di hari kelak, ketika Allah Subhanahu wa taala ya kan bertanya kepada kita, maka kita punya hujjah, punya alasan bahwa kita waktu di dunia memperhatikan saudara-saudara kita yang ada di Gaza Palestina. Itu yang pertama. Yang kedua, insya Allah saya Sabtu Minggu masih mengisi dalam program Cahaya Hati Indonesia di iNews TV. Ibu-ibu nonton nggak di iNews TV setiap jam 12 Sabtu dan Minggu? Biasanya juga dengan para guru-guru yang lain saya mengisi program tersebut. Maka tontonlah syiar-syiar yang ada di televisi, sebab kegiatan-kegiatan yang ada di televisi sekarang sudah mulai berkurang syiarnya. Dan sekarang saya alhamdulillah diminta untuk mengisi program Cahaya Hati Indonesia di iNews TV setiap hari Sabtu dan Minggu jam 12 siang. Maka doakan ibu-ibu semoga programnya lancar, dan dianjurkan, dihimbau ibu-ibu untuk bisa nonton karena banyak ilmu yang manfaat nantinya di sana. Yang ketiga, insya Allah Februari saya akan berangkat umroh lagi Bu, yang ke-19 kali. Mohon didoakan semoga diberikan kelancaran, keberkahan, dan alhamdulillah berkat doa dari ibu saya, alhamdulillah saya sudah memiliki biro perjalanan umroh sendiri yang tertanggal tahun kemarin sudah memiliki perjalanan umroh dan haji, yaitu travel haji dan umroh. Sehingga besok Februari saya berangkat di akhir Sya'ban dan di awal Ramadan. Ke ibu-ibu saya doakan mudah-mudahan bisa berangkat umroh. Kalau ibu-ibu kesulitan mau berangkat umroh, tidak memiliki travel, sulit untuk mencari travel, bisa melalui saya, ataupun mungkin di sini ada yang punya travel, silahkan, tidak ada masalah. Yang penting kita memudahkan orang untuk bisa menunaikan ibadah umrah. Amin ya rabbal alamin. Dan terakhir sebelum ditutup, saya mau ajak baca sholawat Jibril. Semoga dengan sholawat ini Allah panggil kita untuk bisa berziarah ke makam Rasulullah SAW. Amin ya rabbal. Mau ziarah ke makam Rasulullah? Kita sholawat Jibril. Sholawat banyak kepada Rasulullah SAW. Sudah siap? Putarkan sholawat Jibril. Sallu ala Muhammad. Pergi dari Japeng ganti oli. Iklan dulu. Dengan
motor listrik Polytron Foxer. Ya, sholawat Jibril. Ibu tahu sholawat Jibril? Nah, kita minta sama Allah, mudah-mudahan dengan sholawat ini Allah panggil kita untuk bisa datang langsung di makamnya Rasulullah. Dan mudah-mudahan dengan sholawat ini Allah Subhanahu wa ta'ala panggil kita untuk bisa menunaikan ibadah haji dan umrah. Amin ya rabbal. Sama-sama sholawat sallallahu ala Muhammad. Lagi sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam شمس أنت بدر أنت شمس أنت نور لقي أنت شمس تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. امين يا رب. يا حبيبي يا محمد يا حبيبي يا في طيني يا حبيبي يا محمد
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. واغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. لجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا جنة من الأبرار يا عزيز الغفار يا كريم يا ستار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. والعفو منكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.